يوم يفر المرء من أخيه. Kemudian di antara hikmah dari musibah adalah menguji seseorang, ya, membina mentalnya. Dia terkena musibah, dia kuat. Dia kuat, dia apa namanya? Tahan banting kalau bahasa kita, tahan banting. Kenapa bisa terkena musibah? Makanya di antara ulama mengatakan hikmahnya kenapa Nabi Muhammad SAW sejak kecil dikasih musibah. Karena dia akan menghadapi ujian yang sangat besar di kemudian hari, ini sudah tahan banting. Si kecil lahir bapaknya sudah enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sama ibunya. Kemudian ibunya taruh dia di tempat susuan di Taif, ya, sampai umur 4 tahun. Kemudian tinggal di pedalaman, di Badia, ngurusi kambing-kambing. Tinggal bukan dia, padahal siapa Muhammad? Muhammad cucunya Abdul Muttalib, orang hebat, penguasa kota Mekah. Kalau dia dimanja harusnya bisa, tapi tidak, tinggal di Taif. Berapa tahun, kemudian diambil oleh ibunya sampai 6 tahun, ibunya meninggal di hadapan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah safar di Al-Abwa antara Mekah dan Madinah. Ya, bukan di kampung keluarga bapaknya, bukan juga di kampung keluarga ibunya. Ya, Rasulullah melihat ibunya masih kecil, Rasulullah masih umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Ini ujian berat, ya. Kemudian dirawat oleh kakeknya, baru senang-senang 2 tahun, kakeknya sampai 8 tahun, kakeknya meninggal Abdul Muttalib. Tinggal sama pamannya Abu Talib, miskin. Sampai Nabi harus gembala kambing. Kehidupan sulit. Ya. Uji. Ya, diuji. Kenapa? Karena dengan demikian Nabi tahan banting. Ya. Kemudian akhirnya di kemudian hari bisa membina umat dan bisa memimpin umat, ya. Karena dengan seorang dikasih musibah, dia kuat, ya, dia kuat. Kesulitan-kesulitan dia hadapi, tegar, ya. Di kemudian hari Allah kuatkan imannya sehingga dia bisa menghadapi kehidupan-kehidupan yang lebih berat, dan kita tidak tahu kehidupan seperti apa di kemudian hari, ya. Anak-anak tidak tahu bagaimana, kita pun tidak tahu bagaimana nasib kita, ya. Tapi kalau kita tegar, insya Allah kita akan kuat menghadapi ujian-ujian yang di kemudian hari, ya. Tadi sudah saya singgung juga bahwasanya yang paling utama adalah seorang ketika terkena musibah introspeksi diri, ingat tentang dosa-dosanya, ya. Tidak ada musibah pun yang menimpa kecuali atas dosa-dosanya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidak ada musibah yang menimpamu kecuali karena dirimu sendiri. Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Allah juga berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allam yarji'un." Telah nampak kerusakan daratan di lautan. Kerusakan daratan lautan, ya, musibah. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah perbuatan manusia, ya. Maka jangan ragu-ragu dai atau kawan-kawan ketika ada musibah yang berkepanjangan, suruh bertobat kepada Allah. Ya, bertobat. Kita bertobat kepada Allah. Ini karena dosa-dosa kita. Ya benar. Kita berusaha menjalani prosedur, kita berusaha mencari obat, tapi disertai dengan istighfar kepada Allah, disertai dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir sudah dikasih musibah tidak tunduk. Walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Sungguh kami telah memberikan azab kepada mereka, famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Mereka tidak tunduk kepada Allah, cuek aja. Ya. Tidak ada. Tidak tunduk, tidak merendah di hadapan Allah. Ya musibah dianggap ya biasa aja. Tetap aja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.